Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizabili. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas Lubuntu, tugas ketiga. Oke, ini sudah masuk ke VirtualBox ya. Jadi saya memilih untuk menggunakan VirtualBox karena bisa dibilang lebih mudah digunakan dan simple gitu. Oke, ini langsung kita klik kanan aja. Kita openin terminal. Lalu kita ketikkan di sini mangrab. Nah, eh, mangrab ini fungsinya itu mencari huruf atau teks seperti apa ya? Kalau di Windows bisa dibilang Ctrl V gitu. Oke, kita enter. Nah, kalau udah masuk di sini eh sebentar. Oke, kalau udah masuk sini ya di sini ya, guys. Ini bisa di-scroll dulu aja. Oke, lalu kita ketikkan slash. Nah, untuk mencari huruf apapun, kalian bisa cukup mengetik hurufnya tersebut. Seperti, misal saya ingin mencari huruf T. Nah, itu akan muncul huruf-huruf T yang ada di sini. Ya, contohnya apa ya? Sebenarnya functionnya tuh sama kayak Ctrl F sih sebenarnya. Nggak jauh beda. Apa ya, mungkin nggak ada bedanya juga. Oke, kita mungkin slash lagi. Sekarang kita coba huruf A. Nah, ini muncul semua ya A-nya. Oke, lanjut ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya itu eh apa perbedaan antara RM, help dan man RM dan kapan menggunakan salah satunya? Oke, ini kita close dulu aja lah. Terus kita buka lagi. Nah, eh untuk eh perbedaannya itu RM RM help itu menampilkan ringkasan cepat dari semua opsi langsung di terminal atau output singkat. Selanjutnya untuk man RM itu membuka manual lengkap, ya, lebih detail dan dijelaskan secara panjang gitu. Untuk kapan digunakannya itu gunakan help itu kalau kamu hanya ingin melihat opsi dengan cepat. Ya, jika kalian itu pengen opsi dengan cepat, kalian bisa menggunakan help. Untuk man eh, itu bisa digunakan untuk membaca penjelasan lengkap dan contoh gitu. Oke, kita coba tulis di sini ya. Coba kita tulis man RM. Ah, ya di sini guys. Ya seperti itu ya. Oke, selanjutnya semisal nomor 3 kita membahas tentang disk free atau DF gitu. Nah, dan apa ya? Itu tuh perintahnya menggunakan main gitu. Terus apa gunanya perintah ini dan opsi apa yang akan digunakan melihat hasil dalam format yang sudah dibaca manusia gitu kan. Oke, semisal kita close, kita open lagi. Oke, kita coba tulis df ini oh, nggak bisa guys.
Nah, di sini ada beberapa hasil ya atau outputnya gitu. Kita lihat di sini untuk file system, size, use of file, dan use persen dan mount on. Nah, kita dari awal ini TMPFS itu size-nya 97 mega ya. M tuh mega, G tuh giga. M use-nya tuh 1.3 mega. Filenya masih 95 mega. Use-nya tuh 2%. Nah, itu run. Oke, seperti itu. Ini lebih banyak lagi nih yang dev SRO ini 3.2 giga. Kepake 3.2 giga yang file 0 gitu. Use-nya jadi 100% seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal uptime. Nah, uptime itu cara kerjanya dia menampilkan berapa lama sistem udah menyala gitu. Jadi sedari awal sistem nyala itu sudah kebaca ya. Dari awal sejak terakhir dia booting, jumlah user yang aktif dan load average itu atau kayak beban CPU tuh apa aja sih gitu kita ketik di sini uptime. Nah, sini udah ini apa ya 4 jam apa 4 menit ya pokok 4 jam 35 menit 17 detik misal upnya tuh 1:30 satu user. Terus untuk beban CPU-nya 0,03, 0,0.04 dan 0.01. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal error gitu. Untuk error, simulasikan sebuah error. Coba jalankan perintah yang tidak ada. Misalkan aku ketik print salah, amati pesan error yang muncul. Lalu coba cari pesan error tersebut di Google. Apa yang Anda temukan? Oke. Oke, kita ketik coba ya. Aku ketik perintah salah. Kita enter. Oh, iya ini. Comment not found. Artinya tidak ada komen yang ditemui gitu. Oke. Jadi untuk kesimpulannya dari 5 komen mungkin ya bisa dibilang komen yang kita bahas tadi, grep grep itu function atau penjelasan singkat itu mencari teks dalam file. Lalu ada rm help versus man rm. Help ringkasan cepat dan man penjelasan lengkap. Df itu melihat pengguna disk. Jadi kayak dia tuh ibaratnya kayak task manager lah kalau di Windows. Oke, untuk uptime sendiri itu dia menampilkan lamanya sistem menyala dari awal, dari terakhir dia boot. Lalu yang terakhir tentang error ya atau comment not found ya. Kayak tadi ini eh komennya kita ketik, aku ketik perintah salah dan dia kan muncul gitu error comment not found gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada saya akan membahas tentang analisis dan pembahasan gitu. Pertama itu mengapa kemampuan mendapatkan bantuan mandiri merupakan salah satu keterampilan terpenting bagi pengguna dan administrasi Linux. Eh, Mungkin saya akan jawab ya. Pertama itu kemandirian dan efisiensi. Jadi, administrator sering bekerja di lingkungan tanpa dukungan langsung, sehingga harus mampu memecahkan masalah sendiri dengan cepat.
Jadi nggak perlu nungguin bantuan atau orang-orang yang lain gitu ya. Selanjutnya itu yang kedua, kompleksitas sistem. Nah, Linux itu memiliki ribuan perintah dan konfigurasi yang sangat banyak. Tidak mungkin menghafal semuanya, jadi kemampuan mencari dokumentasi adalah kunci. Lalu yang terakhir, pemecah masalah cepat. Di Jika kita mengetahui di mana dan bagaimana secara mencari solusi, patch, dokumentasi resmi, forum, dan lain-lain, itu sama dengan mempercepat troubleshooting. Jadi kesimpulan untuk nomor satu itu, keterampilan ini membuat pengguna atau admin menjadi lebih mandiri, efisien, dan profesional. Yang kedua, kapan Anda akan memilih menggunakan man daripada help dan sebaliknya? Lalu berikan contoh skenario. Oke, saat untuk menggunakan man, kapan sih? Mungkin saat membutuhkan penjelasan lengkap dan mendalam tentang suatu perintah. Contohnya, Anda ingin memahami detail konfigurasi dari tar atau SSHD. Lalu, karena help hanya menampilkan ringkasan singkat, kayak gitu. Lalu, saat menggunakan help, saat Anda hanya butuh ringkasan cepat dari opsi dan sintaks utama. Lalu contohnya itu Anda hanya ingin tahu opsi cepat untuk menghapus direktori gitu. Jadi kesimpulannya, gunakan help untuk panduan cepat dan man untuk referensi mendalam. Nomor 3, menurut Anda, mengapa tidak semua perintah memiliki halaman info? Dalam beberapa alasan, perintah kecil atau custom kayak gitu. Banyak perintah bawaan built-in shell atau script buatan pengguna itu apa ya? Nggak dibuat itu dengan nggak ada dokumentasi formal kayak gitu. Lalu kemungkinan itu ada keterbatasan waktu dan sumber daya. Kesimpulannya, eh walaupun tidak adanya apa ya halaman info, bukan berarti perintah itu tidak terdokumentasikan gitu. Lalu nomor 4, apa saja praktek terbaik yang harus Anda ikuti saat mencari bantuan online? Misalnya saat merumuskan pertanyaan atau mengevaluasi sumber. Ada beberapa praktik terbaik. Di sini mungkin saya akan membahas berapa ya? Dua mungkin ya. Semisal gunakan kata kunci yang spesifik gitu. Sertakan nama perintah, pesan error, dan konteks sistem. Contohnya itu kayak gimana ya? Oh, contohnya kayak gini. Ubuntu 22.04 SSH permission deny. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, tulis pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Sertakan apa yang sudah dicoba, hasilnya dan pesan error yang muncul. Dan terakhir, yang kelima, maaf. Diskusikan pentingnya membaca pesan error yang muncul di terminal dan bagaimana pesan error dapat membantu Anda menemui solusinya. Oke. Di banyak error mungkin ada solusinya dan itu kemungkinan besar kita nggak sampai sana ya melihatnya gitu. Jadi banyak yang mengabaikan juga. Ada dua poin untuk ini, memberikan informasi spesifik tentang apa yang salah, misal file tidak ditemukan atau izin ditolak atau sintak yang salah. Lalu ada membantu mempersempit penyebab masalah tanpa menebak-nebak gitu. Kesimpulannya, membaca dan memahami pesan error itu bukan sekedar langkah troubleshooting guys, tapi juga bagian penting dari proses belajar dan meningkatkan kompetensi penggunaan Linux. Oke, baik segitu saja. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.